Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 8. Bab 1B Hidup Beriman. Shalom, kita bertemu kembali di pertemuan yang kedua. Kita sudah bertemu di pertemuan yang pertama dan semoga kita sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar sekalipun kita masih belajar dari rumah secara daring. Mari sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini kita berdoa. Setiap kegiatan kita awali dengan doa. Ibu pimpin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk belajar pendidikan agama Kristen. Kami mohon naungi kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami boleh mengerti pelajaran hari ini, materi hidup beriman. Kami boleh mampu memahami apa itu iman dan kami juga boleh memiliki pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan baik dalam pelajaran hari ini maupun juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk kompetensi dasar materi hari ini adalah memahami arti hidup beriman dan berpengharapan. Kemudian indikator pembelajarannya pertama adalah siswa dapat menganalisa sikap iman dari Nuh, Abraham, Yusuf, perempuan Kanaan dan perwira di Kapernaum. Dan kedua adalah siswa dapat menganalisa cara hidup memelihara iman. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah sama dengan indikator plan pembelajaran, sekalipun dia lebih penekanan pada tujuan. Sekali lagi ini Ibu sampaikan ya. Satu, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menganalisis dalam perjanjian lama iman dari Nuh, Abraham, dan Yusuf. Kedua, siswa dapat menganalisis iman dalam perjanjian baru perempuan Kanaan dan perwira dari Kapernaum. Dan yang ketiga adalah siswa mampu hidup dengan memelihara iman. Keempat, terakhir, siswa mampu tetap setia dan hidup benar sekalipun berhadapan dengan masalah. Kita lihat ada 5 poin bahasan. Pertama adalah tokoh iman perjanjian lama, Nuh, Abraham, dan Yusuf. Kedua adalah tokoh iman perjanjian baru, perempuan Kanaan dan perwira dari Kapernaum. Ketiga adalah memelihara iman. Keempat adalah ciri-ciri orang yang memelihara iman. Kelima adalah tugas. Kita masuk poin bahasan yang pertama. Tokoh Alkitab Perjanjian Lama dalam hidup beriman. Tokoh pertama adalah Nuh. Siapa yang tidak kenal Nuh? Kita sudah belajar tentang Nuh dari sekolah minggu. Nuh seorang yang benar, tidak bercelah. Ia diperintahkan Tuhan membuat bahtera di tempatnya di pegunungan. Ya, aneh ya. Masa buat bahtera di atas gunung? Sehingga Nuh dianggap kurang waras karena mengerjakan pekerjaan yang tidak lazim. Seharusnya di pantai bukan di gunung. Tetapi ketika air bah terjadi, Nuh beserta seisi rumahnya, istrinya, 3 anaknya Sem, Ham, dan Yafet beserta istrinya masing-masing itu selamat. Juga beserta binatang haram dan halal yang diperintahkan Tuhan untuk dimasukkan dalam bahtera. Itu selamat dari kebinasaan. Cerita ini kita bisa baca dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai Kejadian pasal 25. Tokoh kedua adalah Abraham. Siapa yang tidak kenal juga Abraham? Kita sudah mengenalnya dari sekolah minggu. Kita bisa baca dalam Kejadian 12 sampai 25. Abraham itu disebut sebagai Bapa orang percaya. Dan oleh Yakobus ia disebut sahabat Allah. Anak-anak bisa lihat di Yakobus 2 ayat 23 ya. Silakan buka Alkitab kalian. Karena imannya ia pergi mengikuti panggilan Tuhan tanpa mengetahui tujuannya. Kalau kalian diajak orang tua, ayo nak ikut ibu, ikut mama, ikut mami. Mau kemana sih? Ya, kalau menguntungkan biasa kita mau. Kalau enggak ya pasti kita malas deh pergi. Tetapi Abraham tidak ya. Dia mengikuti panggilan Tuhan sekalipun dia sudah kaya loh. Hidupnya sudah survive. Dan puncak perjuangan iman Abraham ketika ia disuruh mengorbankan Ishak anaknya bagi Tuhan di Bukit Moria. Bayangkan anak yang ia dapatkan, anak perjanjian di usia 100 tahun harus dikorbankan. Sekalipun ia tidak rela, dia tetap mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah satu kebenaran mutlak. Dan akhirnya dia merasakan bahwa Tuhan itu benar.
Tuhan memberikan pengganti anaknya seekor kambing domba. Dan kita masuk ke tokoh yang ketiga, Yusuf. Siapa yang tidak mengenal Yusuf? Cerita sekolah minggu juga mengajarkan kita tentang Yusuf. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Ada 11 saudaranya laki-laki, ada 1 perempuan ya. Karena ayahnya lebih mengasihi Yusuf. Ya, sikap pilih kasih itu tidak baik. Sehingga mereka iri dan melakukan tindakan menjual Yusuf ke orang Midian. Kemudian orang Midian menjualnya ke Mesir dan dia tinggal di rumah Potifar, kepala penjara di Mesir. Tetapi sejarah diubah Tuhan. Ia menjadi raja muda di Mesir. Ia tidak menaruh dendam kepada saudaranya, tetapi mengampuni dan mengatakan bahwa Tuhan yang menyuruh dia mendahului saudara-saudaranya ke Mesir. Itulah materi kita atau pokok bahasan pertama. Kemudian kita masuk pokok bahasan yang kedua, tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru dalam hidup beriman. Pertama adalah perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan kita bisa baca dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Luar biasa ya. Ia mengenal Yesus, kemudian dia percaya kepada Yesus, dia datang mengejar-ngejar Yesus, memohon supaya anaknya disembuhkan. Itu anaknya sakit kerasukan setan. Dia dihina karena dia bukan orang Yahudi, tetapi ia mengesampingkan hinaan yang ia terima sebagai orang Kanaan. Ia tetap meminta pertolongan Yesus sehingga anaknya sembuh. Dan Yesus menyamakan dia seperti pandangan pada waktu itu, ya, ketika ia diminta untuk menyembuhkan anaknya. Yesus menjawab begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, luar biasa ya, sekalipun ia disamakan dengan binatang, tetapi dia tidak marah. Dia berkata bahwa toh binatang itu makan dari roti yang jatuh, remah-remah roti yang jatuh. Maka itu berarti bahwa segala sesuatu itu bisa didapatkan dalam iman kita, dalam upaya kita. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan kemudian seketika itu juga anaknya sembuh dari kerasukan setan. Kemudian kita ke tokoh yang kedua Perjanjian Baru, itu adalah perwira dari Kapernaum. Siapa sih perwira dari Kapernaum ini ya? Perwira dari Kapernaum ini bukan orang Yahudi loh ya. Dia orang Romawi, seorang perwira pasti orang Romawi. Dan dia percaya kepada Yesus Kristus. Jarang-jarang loh orang Romawi pada waktu itu percaya kepada Yesus. Dan dia sangat mengasihi para hamba-hamba di rumahnya. Dan juga hamba-hambanya sangat mengasihinya. Dan dia datang meminta kepada Yesus melalui utusannya supaya Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit keras. Apa kata Yesus ketika menerima utusan dari perwira Kapernaum ini? Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hambanya itu telah sehat kembali. Ya, perwira di Kapernaum kita bisa baca dalam Lukas 7 ayat 9 sampai dengan ayat. Kita masuk dalam pembahasan poin bahasan ketiga, memelihara iman. Seperti materi bab 1a, kita pahami bahwa tumbuhan itu membutuhkan air dan pupuk untuk tumbuh dan berbuah baik. Demikian juga iman membutuhkan asupan-asupan supaya iman kita bertumbuh dan iman kita menjadi iman yang kuat. Maka kita harus memelihara iman. Bagaimana cara memelihara iman? Pertama, berdoa. Kedua, membaca Alkitab. Ketiga, beribadah. Kemudian, bersaksi tentang Kristus. Kemudian yang ketiga adalah berani berkata benar, menegur yang salah, menguasai diri, sabar dan tabah. Dan kemudian kita harus memiliki perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 13-18 itu menyatakan apa saja perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah adalah ikat pinggang kebenaran,
baju sirah itu keadilan, kasut adalah kerelaan untuk bersaksi atau memberitakan Injil, perisai itu adalah iman, ketopong itu adalah keselamatan, pedang roh itu adalah firman Allah. Ini adalah perlengkapan senjata Allah menurut Rasul Paulus. Mari kita baca bersama-sama Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 18. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, jadi jelas Paulus mengatakan kita menggunakan perlengkapan senjata Allah untuk tetap berdiri dan menang berhadapan dengan segala sesuatu. Segala sesuatu itu tantangan ya, masalah, pencobaan, dan lain sebagainya. Kita masuk ke poin bahasan yang keempat. Ciri-ciri orang yang memelihara iman. Apa ciri-ciri orang yang memelihara iman? Ada 6 ya, ciri-ciri orang yang memelihara iman. 1. Bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Ya, kita krisis pandemi COVID-19, kita tetap bijak, tidak marah-marah, tidak panik. Bagaimana ini belajarnya? Bagaimana ya kita tetap bijak? Kemudian kedua, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Menghormati norma sosial masyarakat itu keluar, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Kemudian yang ketiga, memelihara keterbatasannya sebagai manusia. Ya, kita memelihara, saya terbatas, tidak bisa sama dengan orang yang lain ya. Kita punya keterbatasan masing-masing. Keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Yang kelima adalah tetap setia apapun keadaannya. Dan keenam adalah menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Kita masuk dalam rangkuman materi kita hari ini. Pertama adalah Nuh, Abraham, dan Yusuf, 3 tokoh Alkitab Perjanjian Lama dan tokoh Perjanjian Baru, perempuan Kanaan dan perwira dari Kapernaum setia dalam mengikuti Tuhan dan percaya pada kedaulatan Tuhan dan menerima berkat-berkatnya dari Tuhan. Yang kedua, iman tidak dapat bertumbuh dan kuat tanpa doa. Tugasnya ada 2 ya. Pertama adalah esai itu kalian buat catatan tentang iman dari salah satu nas Alkitab, 1 Daniel pasal 3, 2 Matius 26 ayat 20 sampai 25, 3 Matius 26 ayat 69 sampai 75. Kemudian yang kedua, pilihan ganda. Jawab yang benar. Ada 10 pilihan ganda yang ada ya, seperti berikutnya. Ya, nomor 1, Nuh disebut salah satu tokoh iman karena ia adalah seorang yang hidup pada zamannya. Ia setia kepada Tuhan. Jawaban A, benar dan tidak bercela. B, takut akan Tuhan. C, dianggap tidak waras. D, membangun bahtera di atas gunung. Silahkan kalian memilih yang paling benar. Demikian juga nomor 2 masih tentang Abraham dengan jawaban A, B, C, D. Kemudian nomor 3 masih juga tentang Abraham ya. Kemudian nomor 4 itu tentang Abraham juga ya, dan nomor 5 tentang Yusuf dengan jawaban A, B, C, D. Nomor 6 perempuan Kanaan. Nomor 7 perempuan Kanaan kembali. Nomor 8 perwira di Kapernaum. Kemudian nomor 9 bagaimana cara memelihara iman. Kemudian nomor 10 ciri-ciri orang yang memelihara iman. Ya, ini tugas kita lihat petunjuk penyelesaian tugas. Pertama, tugas 1 dikumpulkan paling lambat sampai minggu depan, sehari sebelum materi pelajaran berikutnya melalui Google Classroom ya.
Kemudian tugas 2 dikumpulkan